kita bersama-sama mendengarkan kajian atau taklim pada malam hari ini untuk menambah keberkahan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fizi. Pada Ananda Fizi, waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Sanusi. Pada beliau dengan tepat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam liyaj'alana minal muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Hadratul kiram yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Ibu jamaah Iktikaf Asrul Awakhir Masjid Jami Asy-Syukriyah, wabil khusus tentunya segenap keluarga besar Yayasan Islam Asy-Syukriyah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, tepatnya malam ke-28 daripada bulan suci Ramadan, kita masih dapat bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah di hari ini, sehingga terakhir tadi kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan satu materi, yakni hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Baik, langsung saja kita masuk materi ini, bahwa semua ibadah yang kita lakukan, ya, pertama adalah karena memang tujuan manusia untuk beribadah. Allah ciptakan manusia itu untuk beribadah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, buah daripada ibadah yang kita lakukan, Allah menjanjikan, ya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat bi anna lahum jannat, ya, bi anna lahum jannah.
Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, iman dan amal soleh ini adalah bagian daripada ibadah. Nah, beriman itu ibadah, kemudian amal soleh, seluruh rangkaian aktivitas kita yang didasari oleh iman itu menjadi ibadah. Maka Allah katakan bi'anna lahum jannah, bi'anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gitu kurang lebih ketika ayatnya di dalam surah Al-Baqarah. Oleh karena itu setiap ibadah yang kita lakukan mempunyai tantangan, ya, mempunyai tantangan. Semua ibadah. Ketika kita puasa, ada tanda tanya di dalam diri kita. Di puasa kita diterima oleh Allah atau tidak, membuahkan pahala atau tidak. Ketika kita sholat, begitu juga sama. Ada pertanyaan dalam diri kita, apakah sholat kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Ketika kita zakat, begitu juga. Haji, demikian pula. Jadi semua rangkaian ibadah dan amal soleh itu, ya, ada tanda tanya besar. Karena memang Allah juga sudah memberikan ibaratnya peringatan kepada kita. Di dalam surah Al-Imran ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Janganlah kalian mengira an tadkhulul jannah, ya, akan masuk surga dengan mudah. Jadi ditafsirkan dengan mudah begitu saja. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sebelum Allah melihat, mengetahui kalian yang memang betul-betul mujahadah, betul-betul bersungguh-sungguh, betul-betul berjihad, ya, bermujahadah di antara kalian. Wa ya'lamus sabirin, dan juga Allah sudah melihat siapa di antara mereka yang sabar melaksanakannya, sabar melaksanakan kegiatan-kegiatan ubudiyah yang nanti akan membuahkan pahala. Jangan sampai nanti dia tidak sabar. Satu, tidak mujahadah, artinya adalah asal-asalan. Jadi melaksanakan ibadah asal-asalan itu akan berakibat pahalanya nggak ada. Asal-asalan ini maksudnya adalah ya niatnya nggak beres, syarat dan rukunnya tidak dipenuhi. Niatnya benar, syarat dan rukunnya dipenuhi, tapi banyak hal-hal yang dilanggar. Begitu. Makanya diperingatkan di ayat ini. Hampir mirip di dalam surah Al-Baqarah ayat 214, hampir mirip. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bisa masuk surga sementara belum ya datang kepada kalian seperti apa yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka kesusahan dengan cobaan dan ujian yang begitu luar biasa, dahsyat luar biasa, ujian yang ditimpakan kepada mereka untuk menguji keimanan mereka agar mereka nanti masuk surga. Sampai-sampai ya Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya sampai-sampai memohon pertolongan kepada Allah. Ya, mata nasrullah. Jadi satu ungkapan, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah datang? Sampai seperti ini beratnya ujian yang ditimpakan oleh Allah. Gitu. Jadi memang dari dua ayat ini kita bisa menyadari bahwa adanya tantangan dalam semua ibadah yang kita lakukan. Nah, tantangan itulah yang kadang-kadang seseorang itu tidak sanggup menjalaninya sehingga ibadah tidak membuahkan pahala. Nah,
Lanjut kita sekarang masalah puasa. Ada satu hadis yang masyhur ya, yang kita dengar sebagai peringatan buat orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini riwayat Imam An-Nasai. Beliau bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kam min sha'imin, berapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa min siyamihi dari ibadah puasa yang dia lakukannya itu, illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus saja. Karakter ibadah puasa itu ya, satu lapar ya, yang kedua haus secara jasmani, kemudian ditambah lemes. Dan kalau puasa lemes pasti, karena tidak ada asupan kalori, nutrisi ke dalam tubuh. Nah, jangan sampai Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai puasa yang kalian lakukan itu, yang kalian dapatkan itu hanya itu saja, lapar dan haus saja, tapi tidak membuahkan hasil, tidak membuahkan pahala. Mengapa demikian? Ya, pertanyaannya, kenapa kok orang yang puasa tapi dia hanya dapat lapar dan haus saja? Nah, kemudian dilengkapi di hadis berikutnya, yaitu di hadis Sahih Bukhari ya, di dalam kitab hadis Sahih Bukhari di bab Fadlus Shaum, nomor hadis 1795, halaman 125. Jadi ini ada bunyi hadis begini. Nanti kita bisa tahu nih, apa yang menyebabkan puasa kita ya menjadi hilang pahalanya. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini sanadnya dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Abi Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Ya, puasa itu adalah benteng. Fala yarfus, maka janganlah berkata, janganlah kalian berucap kotor. Wala yajhal, dan janganlah kalian melakukan hal-hal yang bodoh. Wa ini meru'un qatalahu aw syatanahu falyaqul, jika ada seseorang ya qatalahu, yang mengajak berkelahi, marah-marah, aw syatamahu, atau mencaci, falyaqul, katakanlah, inni shaimun maratain. Jadi aku sedang puasa, aku sedang puasa. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Dari hadis ini kita bisa tahu apa saja yang merusak puasa, yang menjadi benteng dalam ibadah kita. Ya. Yang pertama, ya, dari hadis ini dikatakan mufsidat. Jadi mufsidat itu
hal-hal yang merusak. Jadi mufsidat, hal-hal yang merusak ibadah puasa, yang menyebabkan nanti pahala puasa kita menjadi hilang atau paling tidak berkurang. Jadi perlu dibedakan, ada namanya muftirat. Jadi muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Ada mufsidat, hal-hal yang merusak puasa. Ya, yang merusak puasa ini dalam arti pahalanya hilang karena menjadi rusak. Tapi kalau muftirat, bukan hanya sekedar pahala yang hilang, tapi dia tidak sah puasanya dan harus dia ganti nanti setelah Ramadan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan ayyaman ma'dudat, jadi hari-hari yang sudah ditentukan. Apa saja yang menjadi mufsidat, yang merusak pahala puasa kita? Sebagaimana hadis ini, Rasulullah melarang fala yarfus, janganlah kalian berucap kotor, kata-kata kotor, kata-kata yang mungkin pornografi, ya, kata-kata yang menimbulkan syahwat, kata-kata yang jorok, ya. Jadi bisa kita tafsirkan seperti itu, fala yarfus. Wala yajhal, jangan juga melakukan hal-hal yang bodoh. Hal-hal yang bodoh mungkin seperti umpamanya melakukan hal-hal yang tidak perlu ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Itu hal-hal seperti umpamanya menghabiskan waktu. Jadi menghabiskan waktu dengan cara yang manfaatnya kurang. Ya, contohnya main gaple, ngabuburit, naik motor, keliling, ya. Itu ternyata mengurangi. Itu perbuatan bodoh. Kenapa tidak tilawah aja di rumah? Kenapa ya manfaatkan aja untuk tidur supaya badan segar, ya, entar malamnya bisa lebih fit lagi untuk qiyamul lailnya gitu. Jadi ini ternyata musibah. Kemudian ngajakin berantem emosi, ya. Kalau beralasan sih, ya, umpamanya ngajak berantemnya. Tapi yang namanya ngajak berantem itu konotasinya jelek kita. Tapi kalau umpamanya ditantang, ya, kita ditantang nih. Ditantang aja kita, dicaci aja kita harus mengatakan, maaf ya, ini so'imun, maaf saya puasa. Ya, bisa juga secara internal di dalam diri kita ini, kalau kita ada keinginan untuk, ya, berkelahi, ada keinginan untuk mencaci dalam diri kita, aduh, saling puasa ya, masa saya melakukan ini? Jadi ini dinamakan mufsidat. Ada 4 hal tuh, ya. Yang pertama, yarfus, berucap kotor, kata-kata kotor. Kemudian dia jahal, melakukan hal-hal yang bodoh tadi, yang tidak ada manfaatnya. Kemudian mengajak berkelahi atau mencaci. Nah, dilengkapi dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Dailami, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun yuftirna as-saimi, yuftirna as-saima." Jadi 5 hal yang membatalkan puasa, pahala puasa seseorang, ya. Apa saja disebutkan di sini? Al-ghibatu, yang pertama ghibah.
wan namimah, kemudian namimah, adu domba, wal kadhibu, bohong, wan nazru bisyahawat, melihat dengan syahwat, wal yaminul kadhibah, dan sumpah bohong atau sumpah palsu. Ini juga termasuk mufsidat, melengkapi mufsidat yang tadi hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi yang pertama al-ghibah, sementara puasa tapi menggibah, ya, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan orang lain dengan maksud dia ingin membuat dia terhina. Tapi kemarin tuh kita lihat di sidang MK apa termasuk juga itu ya? Ini bisa kita diskusikan. Ya, kita bisa diskusikan. Itu kan ya mencari celah keburukan sehingga dia tidak bisa mengelak lagi bahwa itu adalah kecurangan. Gitu. Apakah di sidang itu juga? Kalau menurut saya, kalau di sidang itu nggak termasuk ghibah karena orangnya ada, ya, saksi-saksinya ada, kemudian juga ada yang hakimnya. Ghibah yang dimaksud ghibah berasal dari kata ghaba, ya ghibu. Jadi membicarakan orang, tapi orangnya nggak ada. Ya, orangnya nggak ada, diomongin keburukan-keburukannya, begitu. Jadi kita. Yang kedua an-namimah, madu domba, ya, madu domba. Dia bilang si A sama si B sebetulnya dia ini harmonis hubungannya, tapi gara-gara si namam ini, yang namimah, orang yang madu domba, dia datang ke si A mengatakan bahwa ya si A ini dikata sama si B ini buruk begini dan lain sebagainya, sehingga dia naik emosi dia. Nah, akhirnya dia datang juga ke si B, bilang hal yang sama, bahwa dia memiliki sifat-sifat buruk dan lain sebagainya gitu. Akhirnya mereka semua pada bertengkar gara-gara si namam tadi. Nah, ini ketika dia sedang beribadah puasa, maka ibadah puasanya itu dia menjadi sia-sia atau paling tidak rusak puasanya. Yang ketiga al-kadzib, bohong. Bohong adalah berbicara atau berkata tidak sesuai dengan fakta. Hanya kalau lagi puasa jangan terlalu banyak ngomong, ya. Jangan banyak ngomong, kita kadang-kadang kelepasan sesuatu yang tidak sesuai fakta kita omongin. Nah, gitu. Kemudian yang keempat an-nazru bisyahawat, ya, an-nazru bisyahawat, melihat dengan syahwat, keinginan yang menggebu. Contohnya umpamanya siang hari kita melihat iklan sirup, kita lihat berembun, itu ada batu esnya berembun. Kemudian kita melihatnya gimana ya, kalau bahasa kita celap-celap, ya, ngiler sampai apa, aduh, kayaknya nikmat banget. Itu ternyata mengurangi. Ini tantangannya di situ emang, ya. Jadi bukan hanya melihat lawan jenis, tapi melihat dengan syahwat itu seperti itu. Ya, makanya puasa itu kan para ulama membagi puasa itu ada shaumul awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam ini dia hanya bisa menahan lapar dan haus saja dan hubungan suami istri di siang hari. Cuma itu saja, yang lain-lainnya tidak dijaga. Itu puasa orang awam, ya. Naik ke tingkat keduanya yaitu shaumul khawas, puasanya orang yang khusus. Puasanya orang khusus ini dia bukan hanya menjaga perutnya, menjaga mulutnya, tapi juga dia menjaga tangannya, menjaga hatinya, menjaga matanya, menjaga telinganya dari hal-hal yang
tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Apalagi sudah hawasil puasanya para nabi dan rasul, ya, yang bukan hanya menjaga panca indera tapi juga hati itu betul-betul dijaga. Dan yang terakhir al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Nah, bersumpah, sumpahnya tapi palsu. Ini yang kadang-kadang ada orang yang mudah banget ngucapin sumpah. Wallahi, demi Allah, padahal bohong. Gitu. Nah, ini harus kita hindari karena ini adalah bagian daripada mufsidat, hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Atau paling tidak kita bisa bercermin kemarin-kemarin tuh, ada enggak 5 hal ini kita lakukan. Kalau seandainya memang ini pernah kita lakukan, mumpung masih bulan puasa ini, segera bertaubat, segera mohon ampun kepada Allah, mohon supaya ya tetap walaupun ibadah kita kurang sempurna, kita mohon ya Allah berkenan menerimanya. Hanya terus kita dawamkan atau kita terus panjatkan doa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Ya Allah, terima sholat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, dan semua ibadah kami, dan sempurnakan apabila memang yang kami lakukan itu kurang sempurna. Apakah karena ketidaktahuan kita tidak sempurnanya, atau karena ya kita tidak bisa menghindari hal-hal yang mufsidat tadi yang merusak, sulit untuk menghindarinya. Maka salah satunya adalah kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan tetap menerima puasa kita. Itu harapan kita semua. Itu sambil ya kita perbaiki, ya, sambil kita perbaiki. Nah, ada satu lagi, ibadah kita, puasa kita itu tidak sempurna atau tidak mendapatkan pahala apabila kita tidak menyempurnakan bilangannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya, ayat 185 itu ada perintah jelas. Ya, di ujungnya, di ujung ayat 185 yang tadi dibacakan tuh ya oleh qori kita, walitukmilul iddata, ya, walitukmilul iddata, hendaklah disempurnakan bilangannya. Nah, menyempurnakan bilangan puasa di sini ada dua tafsir. Ya, ada dua tafsir. Tafsir pertama secara tekstual. Secara tekstual artinya bilangan puasa kita ini harus kita sempurnakan sebagaimana yang diatur dalam hukum fikih, ilmu fikih. Ya, kapan kita mulai puasanya, kapan kita berbuka, kapan kita harus mengakhiri puasa. Ya, begitu. Tapi juga bermakna kontekstual. Ya, bermakna menyempurnakan puasa ini secara kontekstual. Maksudnya apa? Mengambil sisi substansi dari ibadah puasa, lalu kemudian kita terapkan pada kehidupan kita di luar puasa. Itu secara kontekstual. Apa saja ibadah, kontekstual atau substansi ibadah puasa yang bisa kita ambil? Seperti umpamanya puasa itu kan secara kontekstual bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, bagaimana kita mengendalikan keinginan kita di atas keinginan Allah. Ketika Allah melarang kita makan padahal itu adalah halal, ya, kan itu.
Kita puasa, itu kan artinya kita mengikuti keinginan Allah, kehendak Allah bahwa di siang hari jangan makan, jangan minum. Walaupun kita pengen, walaupun halal, tidak kita lakukan. Secara substansi itu kita harus jaga. Nah, nanti substansinya, jadi secara kontekstual menyempurnakan ibadah puasa kita itu dengan cara kita ambil substansinya dalam ibadah puasa kita, lalu kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian secara substansi ibadah puasa kita itu melatih kita untuk merasakan nasib orang-orang miskin, kan begitu. Orang-orang yang bernasib tidak beruntung, yang mereka merasakan lapar setiap hari, haus setiap hari, lemes setiap hari. Nah, kita dilatih merasakan itu, sehingga ada di ujung dari perjalanan ibadah puasa kita itu, di ujungnya nanti ada kewajiban membayar zakat fitrah, zakat jiwa kita. Supaya apa? Ibaratnya kita memanifestasikan bahwa setelah kita merasakan betapa tidak enaknya lapar, tidak enaknya haus, lemes dan lain sebagainya, kita sudah merasakan, lalu kemudian sebagai pelajaran yang mahal itu kita petik, lalu kemudian kita keluarkan zakat sebagai salah satu peduli kita kepada orang-orang miskin. Nah, itu jadi substansinya. Nah, itu juga harus dimaknai mufsidat. Kalau itu belum dapat, maka ya itu juga akan mengurangi dari pahala puasa kita secara kontekstual. Nah, jadi bisa secara tekstual berdasarkan hadis-hadis Rasulullah tadi, ya. Kalau kita simpulkan bahwa yang bisa merusak pahala puasa kita itu, sebagaimana hadis riwayat Sahih Bukhari tadi, ada 4, ya. Menurut hadis Sahih Bukhari itu ada 4. Nah, pertama adalah mengucapkan kata-kata kotor, kemudian melakukan hal-hal yang bodoh. Yang ketiga, mengajak berkelahi. Yang keempat, mencaci. Dilengkapi dengan hadis riwayat Abu Dailani, hadis Ad-Dailani, ada 5, ya, riba, namimah, al-kadhib, an-nazr bisyahwah, dan al-yaminul kadhibah. Nah, jadi ini yang barangkali perlu kita hindari. Nah, kemudian tadi yang terakhir, yang ketiga, berdasarkan tafsir kontekstual dari surah Al-Baqarah ayat 185, bahwa kita diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Nah, menyempurnakan di sini bisa secara tekstual, ya, kita sempurnakan bilangannya sampai tuntas, jangan sampai nggak tuntas. Kalau nggak tuntas, berkurang nanti, ya, pahala puasanya, gitu. Nah, makna kedua secara substansi, bahwa ibadah puasa mengajarkan kita berbagai macam hal. Pertama tadi, ya, kita belajar tentang bagaimana mengendalikan keinginan kita atau nafsu kita. Yang kedua, bagaimana kita merasakan daripada kepekaan, menumbuhkan kepekaan sosial, kepedulian sosial kepada sesama dengan cara merasakan lapar, haus, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan saat ini menjadi pelengkap buat kita untuk menyempurnakan puasa kita, ya, yang tinggal 2 hari dan puasa-puasa kita yang akan datang. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima puasa dan amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Kalau kita sadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, amin ya rabbal alamin. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab atau diskusi, silakan apabila yang ada yang ditanyakan atau didiskusikan dipersilakan. Untuk bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ghibah Pak Ustadz, kalau kita sama teman kita nih lagi berghibah, tapi kita cuma ngedengerin nggak ikut gitu, apa kita juga ikut terbawa dosa gitu Pak Ustadz. Sama Ali Imran 1 yang jangan kalian mengira akan masuk surga sebelum kalian diuji. Itu bukankah kita juga harus berhubungan kepada Allah Pak Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pelaku ghibah membicarakan keburukan orang lain, nah biasanya dia mencari lawan dengar. Ya, yang mau berghibah ini kalau dia sendiri doang, kalau ada yang dengerin nggak jadi ghibah, gerutu namanya. Gila ngomong sendiri begini gitu, gila. Makanya dia butuh orang yang dengerin. Nah, orang yang dengerin ini siapa? Nah, makanya orang yang mendengarkan ghibah pun kena. Karena apalagi dia serius banget dengerinnya. Iya, kamu iya. Masa gitu. Jadi merespon ghibah itu ya sama juga dia ikut dengan pelaku ghibah. Nah, bagaimana caranya? Masalahnya, bagaimana caranya kalau ada orang berghibah? Yang pertama ya kita ingatkan. Ya, itu kan perbuatan munkar. Ghibah itu perbuatan munkar. Maka ada 3 fase yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah man ra'a minkumul munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, kalau kalian itu bisa, kalau kalian melihat kemungkaran, maka ubah atau cegah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau kita punya kuasa, maksudnya umpamanya ini kita kakak, yang ghibah itu adik, ya kakak kan punya kuasa terhadap adik. Ya, lu jangan begitu, itu ghibah, terus kok kita punya nasihatin. Tapi kalau yang ghibah umpamanya punya kewenangan yang lebih tinggi, ya yang kedua, fa'ilam yastati fabilisani, kalau memang nggak mampu untuk mencegah kemungkaran itu dengan tangan atau kekuasaan atau kewenangan, maka dengan ucapan-ucapan yang memang santun, yang tidak menyinggung perasaan. Umpamanya, Bu, mohon maaf ya Bu, ya kalau sudah menjurus ke situ, mohon maaf ya, sebaiknya saya tidak ikut karena itu adalah termasuk ghibah, umpamanya begitu cara mengingatkan. Atau yang ketiga, ini paling minimalis, ya, fa'ilam yastati fa biqalbi. Kalau seandainya ya dia tidak mampu juga, maka cukup dengan hati penuh risau. Aduh, ini ghibah nih, ya, ini masalahnya ghibah nih. Udah belaga, enggak denger aja, enggak denger gitu. Karena kalau kita dengerin, apalagi kita respect, maka kita termasuk ke dalam. Pertanyaan yang kedua tadi mengenai surah Al-Imran ayat 142 ya. Ini kan sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa memang untuk bisa masuk surga itu perlu mujahadah, perlu kesabaran. Jadi ada mujahadah, ada perjuangan, ya, ada juga kesabaran. Itu dituntut kita dalam meraihnya, dalam memperjuangkannya. Ada mujahadah, ada kesabaran. Yang termasuk kita di sini. Mungkin sabar kita di sini sampai berakhir, gitu ya. Sementara orang lain mungkin saat ini banyak yang di mall, di di tempat-tempat restoran pada ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Tapi kita dengan mujahadah kita di sini etika kayak gitu.
Jadi perlu kita diskusikan memang terkait dengan riba. Kalau kita pahami secara letterlock ya, riba adalah membicarakan keburukan orang lain yang dia memang buruk untuk agar orang itu menanggung keburukan yang dia lakukan. Jadi dia menanggung keburukan yang dia lakukan. Di situ hanya berusaha dia melakukannya agar orang tersebut menanggung akibat dari keburukan yang dia lakukan. Yang tidak ada niat untuk memperbaikinya. Beda dengan umpamanya kita, jadi sesuatu yang sudah, kan ada hal-hal yang buruk yang sudah viral, yang sudah ditulis, yang sudah orang semua sama-sama tahu. Lalu kemudian kita berbicara itu udah nggak aneh lagi bahwa dia itu sudah melakukan keburukan, bahkan dia sudah dihukum. Maka apakah itu termasuk ghibah? Hal-hal itu apalagi ini sebagai pelajaran buat kita, maksudnya dalam proses pendidikan umpamanya, jangan seperti ini. Jadi jangan seperti pemimpin-pemimpin yang sudah lalu, seperti Hitler umpamanya. Dia melakukan ini seperti itu gitu kan. Itu keburukan-keburukan di masa lalu yang itu tahu semuanya orang. Jangan kita seperti itu, dalam rangka niatnya bukan menjelek-jelekan dia agar dia menanggung akibat dari keburukan yang dia lakukan, tapi agar kita ini waspada jangan sampai melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau hal-hal kita bicarakan, umpamanya kan ada sejarah kelam umpamanya, sejarah kelam umat Islam. Kita sedang membahas sejarah itu sudah menjadi konsumsi ilmiah umpamanya. Lalu kemudian kita bahas itu ya, sejarah kelam umat Islam. Lalu kemudian apakah itu juga dikategorikan ghibah? Kalau menurut saya justru itu adalah sesuatu yang sudah ada dan kita tidak berniat untuk menjelek-jelekan orang itu, tapi kita agar mengambil iktibar dan pelajaran dari keburukan yang dia lakukan agar kita tidak melakukan hal yang sama. Saya kira kalau menurut saya ya itu tidak termasuk kalau seandainya memang niatnya atau tujuannya adalah bagaimana kita ini jangan terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, kemudian juga tidak termasuk ghibah untuk membuktikan keburukan orang di persidangan. Makanya tadi saya singgung, kalau di persidangan memang itu sedang mau dihukum. Jadi keburukannya seseorang itu memang mau dihukum, mau diputuskan, ya, mau diputuskan sehingga dicari apakah dia salah atau tidak. Sehingga itu kan untuk pihak-pihak yang tidak yang kontra ya, untuk pihak-pihak yang kontra tentu dia akan mencari celah keburukan dia. Bahkan bukan hanya mencari tapi membuktikan sampai terbukti ini dia ternyata ya keburukannya di situ. Nah, di situ. Apakah itu termasuk ghibah? Kalau di dalam persidangan untuk mencari kebenaran, saya kira itu tidak termasuk dalam kategori ghibah. Gitu. Jadi, lalu bagaimana ghibah? Ghibah itu ya tadi dia membicarakan dengan niat menjelek-jelekan orang itu agar dia menanggung akibat dari keburukan, dibicarakan ke orang-orang supaya viral semuanya, ya, supaya orang pada tahu bahwa dia buruk, ya, karena ya itu ya provokator lah ibaratnya, provokator. Ini bisa jadi ini dikategorikan ghibah tuh buzzer tuh.
Ya, buzzer-buzzer tuh kategorinya tiba. Iya, caci maki segala macam. Ini memang diwaspadai gitu di TikTok, TikTok, di snack video gitu kan, kadang-kadang nggak jelas sumbernya itu dari mana, hanya menjelek-jelekan orang. Makanya kita harus waspada gitu. Saya kira itu yang bisa kita diskusi, dan mohon maaf apabila ada kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada final kita selesai sudah agenda kajian kita malam hari ini dengan tema penyebab hilangnya pahala puasa. Insya Allah apa yang kita dapat hari ini bisa kita amalkan dan kita laksanakan semaksimal mungkin. Sebelum akhir, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dari kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.